فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, mohon masukan dan arahannya bagaimana jika seseorang ingin bertaubat dan melakukan hijrah yang dahulunya pernah berbuat maksiat dan sering meninggalkan sholat. Step-step atau langkah-langkah apa saja Ustadz yang saya lakukan, mohon arahannya. Apakah saya harus sholat taubat dulu atau bagaimana Ustadz? Yang pertama, seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Dia bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Dan dia selalu memahami bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Ketika dia diberi taubat oleh Allah. Dan Allah sangat bergembira dengan taubat hamba. Sangat bergembira dengan taubat hambanya melakukan kesalahan. Karena kalau dia pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Kemudian yang kedua, hendaknya dia istiqamah di atas taubat. Dan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu harus dia pahami, harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia telah menyesali perbuatan dosanya. Sebab ada yang meninggalkan dosa tapi dia tidak sesali perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang kelima, taubatnya itu adalah nyawanya belum sampai ke tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Ya, kalau terpenuhi taubat itu, Allah terima taubat seorang hamba. Pokok dari taubat. Kalau dia melakukan sholat sunnah taubat, maka itu adalah hal yang disunnahkan. Hal yang bagus. Dia sholat 2 rakaat dengan niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia perbaiki dari misalnya sholat yang telah dia tinggalkan dahulu, itu tidak bisa diganti lagi. Dia berbanyak dari ibadah sunnah, sholat malam, sholat rawatib. Itu semua yang akan menutupi kekurangan di masa lalu. Demikian pula kalau dia pernah berbuat zalim, dia kembalikan hak orang. Dia doakan orang-orang yang dia zalimi. Kalau dia pernah berbuat perbuatan haram di satu sudut, maka dia berusaha melakukan sesuatu yang sebaliknya untuk mengganti kesalahan yang telah lalu, untuk menghapuskannya. Maka itu jenjang. Ada namanya jenjang menghapus dosa. Itu dengan tobat istighfar. Ada namanya jenjang seorang itu mengganti kejelekan, dia ganti dengan kebaikan. Ada namanya jenjang, ada perbuatan baik diikuti lagi dengan kebaikan dan kebaikan, agar supaya yang jelek itu tertinggal. Iya. Ini adalah hal-hal yang hendaknya selalu kita mohon kepada Allah agar supaya kita diberi kemudahan, diberi istiqamah. Kemudian hendaknya penanya bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, supaya di sekitarnya itu adalah orang-orang yang mengajak dia kepada kebaikan, bukan orang yang buruk mengajaknya kembali kepada dosa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik Ustadz, barakallahu fiik.